Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang C, yaitu gerak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah, maksudnya gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Berarti ini dia lintasannya lurus ya. Kemudian gerak lurus itu nanti kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan, yaitu kependekannya GLB ya, gerak lurus beraturan. Dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Nah, GLBB ini juga ada dua nanti, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu kita bahasnya adalah di sumbu X ya. Vertikal itu adalah di sumbu Y. Jadi kalau di sumbu X ini contohnya kayak kita berjalan gitu ya. Kalau vertikal itu contohnya kayak kita melempar benda ke atas atau benda jatuh ke bawah. Oke? Nah, pertama kita bahas dulu gerak lurus beraturan GLB ya. Nah, jadi di sini contohnya ilustrasi dari GLB itu ini misalnya dari 0 sampai ke 10 jaraknya ya, dari 10 20 ke 30 itu dia kecepatannya tetap ya. Nah, nih lihat nih, ini 10 10 10. Jadi artinya di sini kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Karena kecepatannya tetap berarti kan kalau kita kurangkan awal dengan akhir kan 0. Jadinya percepatannya 0, sedangkan V-nya tetap. Itu ciri-ciri GLB ya. Kemudian yang kedua, kalau hasil dari ticker timernya itu titik-titiknya adalah sama besar ya jaraknya. Kemudian yang ketiga, kalau grafik V terhadap T, dia akan lurus saja. Jadi kenapa lurus? Karena dia itu V-nya tidak berubah, meskipun T-nya berubah. Misalnya di sini T1, sini T2. Jadi berapapun waktunya dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, tetap V-nya segitu aja kan, tetap 10, nggak berubah ya. Nah, kemudian sedangkan grafik X terhadap T, X itu kan jarak ya, kita tahu jarak X itu, dan T. Jadi dia mengalami miring ya, ada kemiringan. Nah, sehingga nanti bisa kita cari rumus dari GLB itu adalah S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S per T, di mana, oh ya, ini seharusnya bukan S ya, ini seharusnya X, oke? Ini X, ini X. Nah, jadi karena kita pakai lambangnya X ya. Jadi X sama dengan V kali T atau V sama dengan X per T, di mana X itu adalah jarak, V itu adalah kelajuan, dan T itu adalah selang waktu. Oke, kalau di SD kita belajar cara ngingatnya itu kan JKW ya, JKW. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kalau sekarang karena kita udah belajar di fisika SMA itu, berarti kita harus paham lambang-lambang dari jarak itu adalah X, kemudian kecepatan itu adalah V, dan T itu adalah waktu. Oke? Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Soal nomor 1, kita lihat contohnya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kelajuan berarti diketahui itu adalah V ya, V sama dengan 54 km per jam. Nah, ini bagusnya kita rubah ya, kan kita udah pernah belajar kelas 1 dulu cara merubah satuan. Berarti kalau kita rubah ke meter per sekon, jadinya ini adalah 54.000 ya, per 3.600. Jadinya ini mencoret. Berarti 36 itu kali berapa tuh? 54 bagi 36 itu bisa nggak ya? Bagi 9 itu 60, bagi 9 itu 4. Berarti ini jadinya 15 ya, 15 meter per sekon V-nya. Kemudian jarak yang ditempuh berarti T. T sama dengan 5 menit. Ini dirubah juga ke detik. Berarti 5 dikali 60 detik ya, sama dengan 300 detik. Nah, yang ditanya adalah jarak. Berarti jarak itu X tadi kan? Nah, X itu rumusnya adalah V kali T, berarti 15 dikali 300, berarti adalah 4500 meter ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya adik-adik? Nomor 2, jika sebuah benda bergerak lurus beraturan, berarti artinya ini adalah GLB, kecepatannya, berarti gimana kecepatannya tadi? Berarti kecepatannya itu tetap dan percepatannya adalah 0 ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, untuk lebih pahamnya,
Adik-adik boleh mengerjakan soal latihan berikut ini. Soal nomor 1. Nah, ini nanti dirubah ya. Jadi yang diketahui adalah jarak, kemudian waktunya setengah menit. Nah, setengah menit itu berapa detik? Nah, nanti silakan dicari sendiri ya. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu nanti adik-adik harus merubah ke dalam kilometer per jam. Nah, jadi ingat-ingat lagi pelajaran waktu kelas 1 ya. Nah, untuk lebih pahamnya, silakan kita lanjutkan video pembelajaran berikut ini. Silakan diklik ya.